Guys, tahukah anda Indonesia katanya di sini bisa bersaing dengan NATO dan Rusia bila satukan Asia, ujar mantan Perdana Menteri Sri Lanka. Begitulah yang dikatakan oleh mantan Menteri Sri Lanka, guys. So, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Bro Zul Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya nak mention satu lagi video daripada channel, iaitu Bagi-Bagi. Jangan lupa pergi ke channel Bagi-Bagi, guys. Klik butang subscribe-nya dan klik butang lonceng, tanda sokongan anda juga kepada channel Bagi-Bagi. So, katanya tajuknya adalah Indonesia bisa bersaing dengan NATO dan Rusia bila satukan Asia, ujar mantan Perdana Menteri Sri Lanka. Itu adalah kata-kata daripada mantan Menteri Sri Lanka, guys. So, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Mantan Perdana Menteri Sri Lanka sebut Indonesia bisa inisiasi KTT Asia dan membuat kekuatan baru di luar Amerika Serikat dan Rusia. Sahabat Bagi-Bagi, Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe menyatakan pemikirannya bahwa Asia saatnya membentuk kekuatan ketiga besar dunia baru selain Ormas PKB, Persatuan Kekuatan Barat alias NATO, dan Ormas P3 atau pasukan paman Putin. Ide cermelang mantan Perdana Menteri Sri Lanka mengacu pada sejarah Indonesia yang mampu pada kala itu di bawah Presiden Soekarno membentuk gerakan KTT Asia Afrika yang mau dan nurut mendengarkan arahan pimpinan Indonesia pada masanya, dan juga karena kekuatan-kekuatan besar lain di Asia yang melonjak tinggi di dunia seperti India, China, Vietnam, dan Indonesia yang mampu menyaingi ormas-ormas lainnya seperti Ormas PKB, Persatuan Kekuatan Barat melawan Ormas P3 alias pasukan paman Putin. Tapi seperti biasa, kita dengerin dulu pernyataan Abang Kim Jong-un sebagai berikut dengan penuh hikmat. 우리 나이 걸어온 영광 넘친 75년사를 갈피갈피 돌이켜보는 이 시각, 오늘 이 자리에 서면 무슨 말부터 할까 대할 수 없는 것들입니다. Seperti dilansir Tempo.co, mantan Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe berharap Indonesia bisa menginisiasi konferensi tingkat tinggi atau KTT di negara-negara di Asia untuk menanggapi invasi Rusia di Ukraina. Sahabat Bagi-Bagi, menurut Ranil, Indonesia memiliki posisi yang baik untuk mewujudkan wacana KTT Asia ini, sebab nilai historis dan semangat perdamaian KTT Asia Afrika Bandung pada zaman Soekarno bisa direplikasikan dengan kondisi saat ini. Posisi Indonesia yang ketua G20 juga merupakan kelebihan untuk mengkomunikasikan pesan ini kepada para pemimpin negara Asia lainnya. KTT ini dapat diadakan atas dua isu dasar, yaitu sebuah penegasan Asia dalam menjaga perdamaian dunia dan mencegah dampak krisis terhadap ekonomi kawasan. Dalam sesi wawancaranya, Ranil juga mengungkapkan, kita tidak ingin ada perang dunia, kita baru saja melewatinya, kita tidak menginginkannya lagi. Jadi, sebaiknya kita bersikap sendiri. Betul, bersikap sendiri. Sahabat Bagi-Bagi, selain Indonesia, politisi United National Party itu juga menyebutkan negara-negara seperti China, Uni Emirat Arab, dan India sebagai kekuatan Asia yang penting yang bisa mendorong terbentuknya KTT ini. Tujuan yang hendak dicapai adalah menemukan kekuatan alternatif dalam identitas bernama Asia yang mulai memepet Eropa dan Amerika. Lebih baik kita tidak mengambil sisi, fokus bersama Asia membangun sebuah identitas. Kita tidak berada di belakang Amerika, kita tidak berada di belakang Rusia, kita berada di belakang Asia, ungkap Ranil kembali. Indonesia beberapa kali menyampaikan pendapat yang menentang perang Rusia dan Ukraina. Presiden Joko Widodo 2 kali memperingatkan dampak yang terjadi dari konflik geopolitik itu melalui pernyataan di Twitter. Sahabat Bagi-Bagi,
Rusia menginvasi Ukraina sejak hari Kamis 24 Februari 2022. Konflik di lapangan terus memburuk dan belum ada solusi yang dicapai atas krisis ini. Kedua ormas paling besar sampai saat ini saling bertubrukan, baik dalam sisi militer hingga sisi ekonomi. Damai atau tidak damainya nanti, pasti kerugian akan kedua negara tersebut terus meningkat dan akan membutuhkan proses regenerasi. Di sini saatnya Mimin setuju dengan ide pemimpin Sri Lanka tersebut. Saatnya Indonesia bermain cantik bos dan bergabung dengan kawan-kawan kuat Asia lainnya untuk mengimbangi kekuatan Atlantik, FPDA yang mengelilingi Indonesia, bahkan faksi AXIS juga. Bagaimana menurut kalian? Bisakah negara penghasil minyak goreng terbesar dalam galaksi Bima Sakti ini mengambil kesempatan dalam kesempitan? Atau hanya ingin sibuk ngurusin partai warna-warni yang sebenarnya kita rakyat juga nggak ngerti kenapa mereka sibuk sendiri? Atau ngurusin DPR, Dewan Perwakilan Raja yang bergerak berdasarkan kepentingan belaka? Kita semua tahu jawabannya. Sekian berita dari kami. Admin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalam. Ura. Oke guys, kita dah reaction tadi daripada channel Bagi-Bagi. Katanya Indonesia bisa bersaing dengan NATO dan Rusia bila satukan Asia, ujar mantan Perdana Menteri Sri Lanka. Itu kata mantan Perdana Menteri Sri Lanka guys. Kerana dia nampak potensi di situ. Indonesia salah satu negara juga yang terkuat di dalam ASEAN dan boleh dikatakan juga antara salah satu negara yang paling kuat di Asia juga. Dan di situ katanya Indonesia tidak mustahil boleh menjadi sebagai inisiasi KTT, betul sebutan saya, ataupun kalau bahasa Malaysia senanglah guys, KTT Asia, lebih kurang begitulah. Ataupun kita boleh sebutkan sebagai konferensi tingkat tinggi guys, KTT. Betul lah, begitulah lebih kurangnya. Bagi pendapat saya guys, tidak mustahil lah Indonesia boleh menjadi sebagai seorang ataupun pembimbing untuk mengumpul semua negara-negara di Asia ini untuk dikumpulkan untuk menjadi salah satu inisiasi KTT Asia. Itu tidak mustahil kerana kita tahu Indonesia sangat kuat di dalam ASEAN dan sangat kuat juga di antara di dalam Asia. Itu yang kita tahu dengan alutsistanya, dengan militernya dan dengan rakyatnya. Dan kita tahu Indonesia juga sebelum ini sudah mengetuai iaitu G20. Tidak mustahil jika ia menubuhkan salah satu inisiasi KTT untuk Asia, untuk kita di Asia ini. Dan kita tidak perlu untuk bersama dengan NATO, tidak perlu bersama dengan PBB kerana kita sudah membina sendiri kekuatan di dalam Asia. Begitulah lebih kurangnya ya guys. Okey guys, sebenarnya apa pendapat anda juga tentang iaitu inisiasi KTT ini? Bagaimana pendapat anda jika Bapak Jokowi ataupun Indonesia yang mengetuai untuk di Asia? Bagaimana pendapat anda? Anda boleh komen di bawah ini guys. Saya nak baca satu persatu apa komen-komen anda ya. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti nyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum. Bye-bye.